jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan memenuhi janji saya nih. Saya akan kembali membacakan pertanyaan masuk dari sosial media. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara membuka pintu maaf bagi adik saya? Saya masih sakit hati banget sama adik saya. Saya diadu domba sama ayah saya sendiri sampai ayah saya mengusir saya. Dan tidak memaafkan saya sampai dia meninggal dunia. Saya jadinya sakit banget. Tapi kemarin adik saya mengaku salah dan dia minta maaf. Tapi belum saya maafkan karena saya masih teringat apa yang dia lakukan. Saya harus bagaimana Ustadz? Karena saya kalau ngasih maaf pun belum ikhlas 100%. Ini gimana Ustadz Maulana nih kayaknya nih yang lebih berpengalaman untuk masalah ini. Silakan Ustaz. Aku memang lebih berpengalaman, maksudnya paling tua lah di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ananda yang ada konflik keluarga, dengerin. Sekalipun dicuci tujuh macam laut di muka bumi ini, tetap dia adalah saudara, tidak ada mantan saudara. Begitu pula orang tua, tetap orang tua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalaupun kita tidak ikhlas, insya Allah lambat laun akan berubah itu. Yang penting yang pertama, kasihlah ekspresi penyesalan untuk meminta maaf dan menerima juga. Tapi gini aja, mohon maaf ya. Mungkin kali ini kita tidak bisa maafkan, tapi insya Allah nanti besok lusa akan reda itu. Tapi ingat, ketika dia sudah datang untuk minta maaf, itu sudah tanda kebaikan yang ada padanya. Jangan pernah kita memutuskan rahim. Memutuskan rahim, kasih sayangnya Allah karena kita memutuskan persaudaraan. Kalau begini, salah itu belum tentu dosa. Betul. Salah itu belum tentu dosa karena dia belum tahu. tahu. Karena Ya. dia nggak tahu. Tapi kalau sudah mengaku dosa, itu hubungannya kepada Allah. Ya, kalaupun dia melakukan seperti itu berarti kita lagi diajar, diuji oleh Allah bagaimana tingkat kesabaran kita. Masya Allah. Tolong tetap berbaik. Iya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Allah, hebat banget jawabannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Apakah para pelaku adu domba nanti akan kekal di neraka? Atau nanti bisa dapat syafaat dari Rasulullah setelah dihukum di neraka dulu? Ini Ustazah Liza nih, saya bukan panitianya kebetulan. Mohon izin dijawab. Iya, tergantung ia muslim atau bukan. Kalau memang ia muslim ada harapan dia mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sirajul Munir karya Syekh Abdul Salam Al-Shita, masyaikh dari Iskandaria Mesir mengatakan bahwa sahibul maqamil mahmud, sahibus syafaat yaitu Rasulullah SAW mempunyai 5. Yang pertama faslul qada. Faslul qada itu apa? Tergerak kepada muslim dan non muslim. Bergerak kakinya di yaumil mahsyar menuju yaumil hisab. Itu berlaku untuk muslim dan non muslim. Yang kedua minal kubur ilal kusur. Dari kubur langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Cuma ada berapa? 70.000 doang. Rasul minta ya Allah 70.000 sedikit sekali. Allah li ajli Rasul karena Rasul SAW dari satu orang itu dapat mensyafaati 70.000 orang lagi. Masya Allah. Dan yang ketiga maznub, orang yang memang sudah divonis untuk masuk neraka, Rasul rangkul dengan tangannya. Rasul dekap di pelukannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dan kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, apakah adu domba dan orang yang bermuka dua sama dosanya? Karena ada teman kos ya saya kebetulan demi uang semua dilakukan. Sampai saya pernah dibilang bekerja yang aneh-aneh ke ibu kos saya. Dan akhirnya ibu kos saya mengusir saya Ustadz. Apakah boleh saya membalasnya dengan perbuatan yang sama? Biar dia kapok Ustadz. Parah katanya. Sampai nama saya hancur di teman-teman saya Ustadz. Ini Ustadz Syam ini anak kosan soalnya nih. Mohon izin Ustadz Syam. Kalau anak kosan dijawab anak kosan juga mantan. Sasam, jangan-jangan temannya yang begitu Mas Fadli. Saya nggak ngekos. Saya nggak ngekos. Subhanallah. Saya kan Jadi nggak kalau ngekos. tanyakan bermuka dua dengan adu domba itu sama ya sama tapi beda, beda tapi sama. Kalau bermuka dua ya mungkin cukup untuk mengambil keuntungan sendiri. Tapi kalau adu domba itu sampai menghancurkan orang. Jadi mungkin perbedaannya hanya di situ. Demi keuntungan sendiri atau untuk menghancurkan orang lain. Subhanallah. Apakah boleh membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang serupa? Dalam Al-Quran sebenarnya satu kejahatan boleh dibalas dengan satu kejahatan yang sama. Namun apa bedanya kita dengan dia kalau kita berbuat demikian? Karena kita nggak pernah
pernah tahu kejahatan mana yang akan berdampak lebih besar. Jangan meremehkan suatu keburukan kecil karena dia seperti yang namanya bangunan yang tinggi, bangunan yang kokoh itu juga terbuat daripada kerikil-kerikil kecil. Jadi subhanallah, hati-hati dengan sesuatu yang kecil. Jangan, gak usah dibalas. Biar bagaimana dong caranya kalau kita difitnah demikian? Klarifikasi. Klarifikasi itu akan membuat dia malu dan malunya itu akan membuat dia terusir juga. Contoh misalnya, Anda difitnah dengan contohnya misalnya Anda difitnah dengan satu pekerjaan yang tidak Anda lakukan, maka klarifikasi dengan cara yang elegan, ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, ya, berpalinglah dengan cara yang kiram, dengan cara yang mulia, dengan cara yang elegan sampai akhirnya pelaku tadi merasa malu dan dia yang terusir. Kita bisa membalasnya dengan cara yang elegan kok. Allahu taala alam. Ya, tapi lebih bagus lagi ya buat mbaknya balas dengan kebaikan. Ini Aha, Masya Allah. kalau kuat, Iya, ya. kasih kebaikan terus. Masya Allah, akhirnya dia terbuka. Seperti Siti Soleha. Masya Difitnah Allah. di pasar, diundang datang ke rumahnya. Disuruh makan. Makan. Tapi tangannya klarifikasinya keiris gitu. tuh. Ya, yang jelas dia tahu bahwa Nabi Yusuf itu ganteng. Oh ya Allah, nunjuk diri sendiri lagi. Udah cukup nih Masya Allah. Ya terima kasih banyak buat semua jamaah Islam Tunda yang sudah mengirimkan pertanyaan. Waktunya sekarang kita berdoa bersama. Mungkin saya kembali ingatkan untuk berdoa bersama. Kalau bisa jamaah yang di rumah ikut berdoa bersama. Karena berdoa lebih dari 40 orang itu insya Allah doa kita dijabah. Apalagi ini seluruh Indonesia yang berdoa. Insya Allah segala hajat kita dijabah. Amin. Dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min فتنة المسيح الدجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ورزق واسعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petugas suami itu bukan cuma melindungi atau menafkahi istri aja, tapi harus menjaga kehormatan si istri. Nah, menjaga kehormatan itu Ustadz Syam, apakah cukup dengan memakaikan hijab? Perempuan wajib pakai hijab, pada pakai hijab tapi kaosnya lengan pendek, subhanallah. Bukan wajib pakai hijab tapi wajib menutup aurat. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baiknya memperlakukan terhadap keluarganya. Surga aku ada di ayah dan ibuku, dan surgamu ada pada ridhoku.